Jadi film Inside Out ini nyeritain seorang anak perempuan berumur 11 tahun bernama Riley, yang mana di isi pikiran dia itu ada beberapa emosi berbeda yang mengatur. Emosi itu digambarkan dalam 5 karakter. Yang pertama ada joy sebagai wujud dari emosi kegembiraan, terus ada sadness sebagai wujud kesedihan, ada fear, wujud dari rasa takut, ada juga anger sebagai wujud marah, dan yang terakhir itu ada disgust sebagai wujud dari rasa jijik. Nah, kalau kita perhatiin nih 5 karakter yang ada di film Inside Out itu, sebenarnya itu adalah emosi dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi pada abad ke-20, seorang profesor psikolog dari University of California bernama Paul Ekman sudah mengidentifikasikan 6 emosi dasar manusia. Ada kebahagiaan, kesedihan, rasa takut, marah, jijik, dan satu lagi, surprise atau terkejut. Tapi kalau di film Inside Out, emosi surprise atau terkejut gak muncul sebagai karakter. Studi menemukan kalau identitas seseorang itu ditentukan oleh satu emosi tertentu. Karena emosi ini akan membentuk cara kita memandang dunia, cara kita mengekspresikan diri, dan cara kita untuk merespon orang lain. Pada awal cerita dari Inside Out ini, karakter Joy adalah karakter yang paling dominan dalam diri si Riley. Nah, itu menunjukkan kalau Riley sebenarnya memiliki identitas anak yang bahagia. Hal itulah yang bikin karakter Joy selalu memastikan bahwa Riley selalu merasakan kebahagiaan. Karena Joy yang selalu diutamakan, di awal cerita karakter Sadness jadi malah dipandang sebagai penghambat. Sadness jadi ngerasa kalau dirinya tuh gak berguna buat pribadi Riley, dan cuma ada buat memperburuk emosinya aja. Terlebih, Joy juga selalu berusaha mencegah Sadness setiap mau ngontrol pikiran si Riley. Karena Joy gak mau kalau Riley itu ngerasain sedih gara-gara pikirannya dikontrol sama si Sadness ini. Pokoknya di awal tuh Sadness ini selalu dipandang negatif deh. Tapi pelan-pelan Sadness juga bisa mengendalikan pikiran Riley dan tidak selamanya kesedihan itu suatu hal yang buruk. Contohnya, ada di scene dimana Joy sadar kalau Sadness itu juga penting untuk kehidupan Riley. Secara gak langsung, Sadness lah yang membuat Riley mendapatkan dukungan dari orang tuanya ketika dia kalah dari pertandingan hoki. Sadness ini juga membuat orang tua dan teman-temannya Riley menghiburnya sampai Riley merasa senang lagi. Karena faktanya, kesedihan itu gak selalu negatif kok. Justru, kesedihan yang kita tunjukkan akan menarik orang lain untuk menghibur dan membantu kita sampai kita kembali merasakan kebahagiaan. Kayak yang dialamin Riley di scene tadi. Akhirnya, Joy juga sadar nih kalau kelima emosi ini punya perannya masing-masing. Gak ada emosi yang lebih penting. Semua sama dan ada porsinya sendiri. Karena Joy udah sadar, Joy akhirnya gak pernah lagi ngelarang Sadness untuk mengontrol pikirannya Riley dan membiarkan Riley untuk merasakan kesedihannya. Terus sebenarnya pelajaran apaan sih yang bisa kita ambil dari film Inside Out ini? Nah, yang pertama, film ini ngajarin kita kalau sebenarnya kebahagiaan itu bukan cuma tentang kegembiraan. Contohnya bisa kita lihat saat Joy melepaskan kendali atas pikirannya Riley dan ngasih kebebasan emosi lainnya untuk ikut mengontrol. Karena justru disitulah Riley bisa lebih merasakan kebahagiaan yang lebih dalam lagi. Ya, meskipun kegembiraan atau joy ini adalah bagian dari kebahagiaan juga, tapi bukan berarti kita tidak boleh merasakan emosi lain untuk menjadi orang yang bahagia. Kebahagiaan juga bisa kok diwarnai sama emosi lain, termasuk kesedihan. Jadi, jangan takut untuk merasakan kesedihan atau emosi negatif lainnya. Selama itu nggak merugikan lo, it's really fine untuk dirasakan. Pelajaran yang kedua adalah, jangan pernah memaksakan diri lo untuk terus bahagia. Di film ini, terlihat kalau ada semacam dorongan untuk memaksa Riley selalu merasa bahagia. Yang mana sebenarnya, itu nggak ngebantu Riley dalam ngatasin transisi di hidupnya juga. Kenyataannya, cara itu malah bikin Riley nggak bahagia. Justru bikin emosi Riley nggak karuan, bahkan sampai Riley kabur dari rumahnya. Ya, sebagai manusia wajar aja kalau tujuan hidup lo adalah merasakan kebahagiaan. Tapi jangan pernah memaksakan diri lo untuk selalu merasa bahagia. Kalau di Inside Out, scene dimana Riley berusaha untuk selalu bahagia di sekeliling orang, justru malah menghilangkan si Joy dari pikirannya. Hal ini juga dirasakan oleh orang-orang dengan depresi, di mana mereka merasakan kehilangan joy dari pikiran mereka. Untuk pelajaran yang ketiga, ini harus lo inget banget. Kalau kesedihan itu sangat penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Kayak yang udah gue ceritain tadi, kesedihan yang Riley rasain justru bikin Riley dapat dukungan dari orang tuanya dan teman-temannya. Karena hal itu, Riley ngerasa lebih dekat dengan mereka.
dan mengubah memori yang berpotensi menyedihkan ini menjadi memori yang penuh makna karena merasa orang di sekitarnya peduli. Di kehidupan nyata juga sama, semua emosi itu punya peran penting untuk hidup kita. Jadi, ya rasain aja, alami aja. Kalau bisa, jangan ditolak, karena seluruh emosi itu justru yang bikin kita menjadi seorang manusia yang berfungsi. Lagi pula, siapa tahu dengan ketika emosi itu lo rasakan dan alami secara benar dan sehat, lo bisa menjadi lebih bahagia kayak Riley. Kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya lo sedih nih karena habis diputusin pacar, lo sebenarnya ada beberapa opsi untuk merasakan emosi sedih itu, kayak opsi buat menolak sedih dan pasang muka bahagia. Tapi yang terjadi adalah, lo memilih opsi untuk menekan rasa sedih itu kuat-kuat. Akhirnya beberapa tahun berikutnya, mungkin memori itu justru malah jadi memori yang sedih dan penuh dengan amarah karena belum dirasakan dan diselesaikan. Tapi lain halnya, kalau yang dipilih adalah opsi di mana lo rasakan emosi dan kesedihan ini. Setelahnya, lo mungkin coba cerita ke teman lo, dan dari situ, teman lo memberikan lo dukungan, serta berusaha untuk menghibur lo. Akhirnya beberapa tahun dari kejadian itu, mungkin yang lo ingat dari memori diputusin itu malah sebagai memori yang bittersweet. Lo sedih, tapi di saat bersamaan, lo juga seneng, soalnya ada teman lo yang ngedukung dan ngehibur lo. Untuk pelajaran yang terakhir, lo punya kendali bagaimana lo akan mengingat memori dengan merasakan serta mengekspresikan emosi yang terjadi di saat itu. Oleh karenanya, penting bagi kita buat mengenal dan bisa mengekspresikan semua emosi yang kita lagi rasain. Dengan catatan, lo perlu bisa kontrol emosi lo sendiri. Terus itu gimana caranya? Berhubung ada video 1% yang bahas tentang gimana caranya ningkatin kecerdasan emosi lo, jadi lo bisa langsung tonton aja di situ. Atau, lo bisa ikut layanan konseling dengan mentor 1%. Karena di layanan ini, lo bisa konsultasi one-on-one sama mentor 1% untuk membantu lo mengatur serta memproses emosi negatif yang terjadi di dalam diri lo. Selain konsultasi nih, lo juga bakalan dapet worksheet yang akan ngebantu lo untuk lebih mengenal emosi yang ada di diri lo, sehingga bisa bikin lo tahu cara ngatasinnya. Dengan lo bisa mengatasi emosi lo sendiri, secara nggak sadar, lo akan menemukan kebahagiaan lo seutuhnya tanpa paksaan. Nah, kalau pendapat lo sendiri gimana soal film Inside Out ini? Komen di bawah ya.